ronde tuh beda strategi aja. Oke, menyebabkan setiap ronde beda strategi. Oke, seperti apa contoh perbedaannya? Contohnya misalnya kita udah di ronde sebelumnya udah ngeplot jual sini, tapi ternyata udah penuh. Jadi kita di ronde itu harus ya cari penyesuaiannya gitu. Oke. Jadi kita harus jual apa nih atau nggak kita simpan atau enggak. Oke, baik. Sip. Ada lagi? Udah. Itu. Oke. Teman-teman yang lain gimana? Gimana? Mungkin dengan rendah kali ya. Sombong banget ya, mentang ya. Oke, ini kita coba berarti ini mungkin pertanyaannya berarti adalah sebagai yang kali pertama main. Nah, gitu ya. Gimana? Kesan lu gimana? Ya kesannya pertama kan ronde pertama masih ngeraba dulu pola ini, jujur lupa waktu itu kan. Yang kedua mungkin pemilihan financing yang tepat itu justru kuncinya di situ salah satunya. Tadi soalnya gue pakai investor, gue pikir gue targetnya investor ambil sebenarnya di round 4 pengen gue balikin, ternyata nggak bisa, harus sampai akhir. Menurut gue itu yang jadi bumerang di gue, karena gue banyak jualan sebenarnya tapi banyak pemotongan karena investor investasi itu. Jadi financingnya itu yang salah satu strategi yang harus tepat. Terus dengan round kayak gini memang harus membuat kita just in time production sebenarnya, dan pengaturan pemilihan source input produksi juga benar-benar harus tepat gitu. Baik. Jadi beberapa hal tadi ya, memilih metode financing yang tepat. Kemudian tadi yang kedua adalah just in time production ya. Jadi memang memproduksi sesuai yang memang bisa langsung dijual di ronde yang sama, begitu berarti ya. Definisi just in time-nya seperti itu ya. Betul. Oke, baik. Sip, mantap. Oke. Berikutnya, nah yang udah pernah main, dan udah pernah main kali pertama kemarin ya, dan ini kan ada mode yang baru ya. Double strategi pula gitu ya. Yang udah tadinya dengan strategi tersebut diproyeksikan bisa mendapatkan 200 mengalahkan master. Iya, padahal hanya dengan perubahan kecil ya sebetulnya ya gitu ya. Apa hal yang dirasakan berbeda? Gimana, Bang Cabang? Iya beda banget ya, gue udah bikin strategi buat menang tadi. Di mode basic dengan financing dari IMF. Tapi karena ada batasan dan itu nggak berubah, strategi yang basic nggak bisa dipakai gitu. Terus tadi banyak salah sih, banyak salahnya. Jadi tengah-tengah kalau kesabotase sama teman, misalkan ini udah penuh ya, kita nggak bisa jualan, akhirnya banyak karyawan kita yang jadi gabut gitu loh. Gitu. Oke, jadi itu terjadi beberapa kali atau gitu? Ya, tadi sekali gue ada dua sekali. gabut, satu ronde. Terus ronde terakhir gue kecewa sih nggak lihat ini kapasitas ininya. Tinggal misalkan negara ini tinggal sisa 3, negara sisa 2, gue produksi di yang udah penuh. Gitu. Oke, baik. Nah, khusus mengenai ini sendiri nih ya, mekanisme adanya permintaan dari setiap negara seperti apa itu memberikan perbedaan pengalaman main. Beda banget. Kalau kemarin tuh kayaknya di real life yang bisnis smooth banget ya. Customer bayar yang lancar, nggak ada piutang, enak lah gitu. Kalau ini lebih challenging menurut gua. Oke, seru. Iya. Jadi ini meningkatkan tingkat tantangannya ya. ya. Kalau main berlima lebih seru karena ya itu kan ada tadi produksi cuma 3 ketutup, jadi nggak bisa lagi. Kalau kemarin berempat kayaknya masih bisa, terus kita masih bisa jualan gitu. Tapi kalau di sini belum tentu juga kita bisa produksi dengan sesuai dengan permintaan barang yang ada karena ada tutupan slotnya. Sip. Lebih menantang. Oke, nice, mantap. Dan terakhir, nah ini nih ya benar. Gimana pendapat lu bro? Oke, kalau gue tadi ngalamin suatu hal yang tidak menyenangkan tuh ya, dimana gue udah produksi, ternyata gue nggak langsung dibarengin buat langsung ngirim ke pelabuhan. Jadi gue naro SDM itu dalam satu level nggak diproduksi sama di pelabuhan nggak. Jadi gue produksi dulu, ternyata si SDM-nya yang buat ngirim ke pelabuhan gue taruh di level berikut. Jadi sangat merugikan tuh. Dan itu menyebabkan dead stock. Di mana produk yang udah gue bikin nggak sesuai sama permintaan pasar. Gitu. Terus terkait ini ya. Perubahan ini gimana menurut lo ya? Perubahan ini ya gimana? Kita harus lebih
lebih sigap jadinya. Jadi kita sesuaikan dengan keadaan yang berlaku pada saat itu gitu. Gitu. Jadi jangan sampai kita ya ujung-ujungnya nyetok tadi ibaratnya gitu. Harus disesuaikan sama real pada saat itu gitu. Oke, baik. Nah, kalau dibandingkan antara yang pertama dengan yang kedua yang saat ini ya, yang lebih lu nikmati permainannya yang mana dan mengapa? Ya kalau lebih menikmati kayaknya lebih yang ini sih. Oke, apa yang menyebabkan? Lebih menantang aja. Lebih menantang. Lebih mikir. Oke, baik. Lebih mikir. Oke, jadi itu ya. Jadi lebih menikmati karena ini lebih menantang karena lebih banyak mikirnya. Mikirnya. Oke, nice luar biasa. Kita tepuk tangan buat semuanya.